Misalnya kalau kita naudzubillah ya, misalnya korupsi gitu ya, memakan harta yang nggak berhak gitu. Kita dapat nih, udah kita umroh dah, Iya, iya, iya. atau kita haji dah, ya untuk menghapus dosa-dosa yang udah kita lakukan. Nah gimana nih San? Apakah dosanya terhapus? Uangnya dari hasil korupsi. Iya, Ya. kan kita langsung ibadah San. Iya, iya, iya. Langsung Dalam ibadah, sebuah langsung taubat sama Allah. Jadi, mantap juga itu ya. Nah, kemudian dia nanya ini dikemanakan? Maka saya kasih jawaban, yaitu dipakai untuk fasilitas-fasilitas umum. Kemudian dia nanya lagi, gimana kalau untuk pajak mobil? Ya boleh nggak dibayarkan? Gitu? Ya boleh, karena pajak kan haram. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Amabat nih host yang utamanya nggak ada, jadi kita menggantikan gitu ya. Apa kabar Sat? Alhamdulillah. Sehat-sehat, baik Sat, ya? Sehat-sehat. Masya Allah. Gimana perjalanan aman, lancar? Aman. Bogor gimana? Ya macet-macet weekend biasa. Weekend ya, Masya Allah. Weekend ceria nih. Iya. Kita bahasannya hari ini apa nih Sat? Kita mungkin ngomongin tentang korupsi ya, karena lagi booming nih korupsi. Ada yang ditangkap karena korupsi gitu. Ada yang terindikasi korupsi gitu kan. Kebetulan juga Instagram saya kemarin baru di follow sama Novel Baswedan. Waduh, gitu ya. Iya, saya Novel, lihat Masya Allah. Alan Pak Novel, jadi saya lihat kan, Novel Baswedan. Iya. Saya langsung fallback aja tuh kan. Iya kan. Iya. Jadi bahasannya tentang korupsi ya. Korupsi. Kebetulan audiens kita mungkin suka dengan kejujuran nih kalau gitu ya. Insya Allah ya. Apa nih korupsi nih? Pembahasannya artinya apa Sat, dalam Islam? Ya, kalau dalam Islam korupsi itu adalah berkhianat tentang harta. Itu intinya lah ya. Berkhianat tentang Harta gitu. Oke. Karena pengkhianatan kan ada banyak ya. Biasa berkhianat menusuk dari belakang gitu. Perang khianat bisa nyerang lagi dari belakang. Nah, kalau ini pengkhianatan yang terjadi di dalam harta benda gitu. Itulah yang dinamakan dengan korupsi. Sebenarnya banyak lah ininya. Definisi-definisinya, cuman saya rangkum di dalam kata singkat itu, sederhana itu adalah pengkhianatan dalam harta. Kalau dalam bahasa Arab korupsi itu adalah al-ghulul namanya. Ghulul. Kalau mencuri kan sarikoh. Oh beda ya? Beda. Ghulul dan sarikoh gitu. Kalau sarikoh itu kan seseorang mencuri atau mengambil harta orang lain diam-diam, kemudian dan di mana harta itu mendapat penjagaan yang ketat gitu. Misalkan emas itu sedang ditaruh di dalam berangkas, lalu dia ambil, itu namanya mencuri. Betul. Gitu. Tapi kalau emas itu kita taruh di atas mobil, terus diambil, itu bukan mencuri, gitu. Jadi hukumannya kalau emas batangan misalkan ya, 1 gramnya naik banget sekarang emas ya. Pedagang emas nih emang. Jadi emas batangan itu kita taruh di atas mobil misalkan. Kemudian diambil sama orang. Nah, itu bukan mencuri yang mana ada hukuman potong tangannya. Oke. Tapi dia akan dihukum juga. Iya betul. Cuman karena kelalaian. Iya, ada unsur kelalaian juga gitu, bukan murni kejahatan seperti pencurian yang ada potong tangannya. Tapi saya pernah tuh Sat kehilangan handphone di masjid di Nabawi. Saya kehilangan di situ, terus saya pulang, saya sadarnya ketika di hotel gitu ya. Pas sampai hotel itu nggak tahu, mana nih handphone? Balik lagi ke Nabawi, hilang. Saya tanya penjaganya, ketemu, alhamdulillah, masih rezeki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau di tempat-tempat orang banyak yang jujur itu aman ya? Insya Allah aman. Beneran. Sama di kita juga. Iya. Di Indonesia juga aman insya Allah. Insya Allah aman ya. Amin. Aman banget. aman banget kan. Jadi mencuri itu yang ada potong tangannya itu harus di dalam penjagaan intinya hartanya. Kalau kita juga lalai, ya itu bukan pencurian namanya. Ada gitu. Bahasan terpisah. Iya, ada bahasan terpisah. Bedanya dengan korupsi, kalau korupsi itu dia juga sama-sama mengambil kan? Iya, mengambil. Cuman apa nih yang bikin beda? Korupsi itu kita memiliki wewenang atas
harta tersebut gitu. Memiliki wewenang dan banyak Wewenang dalam arti menggunakan gitu kan. Banyak juga beberapa jenis mengambil harta yang termasuk dari korupsi. Pertama adalah korupsi itu sendiri ya, yang kalau misalkan kita punya wewenang untuk menggunakan dana daerah gitu, kita beliin sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan itu, dengan kemaslahatan daerah tersebut, berarti itu korupsi. Kedua adalah suap menyuap. Oh, riswah. Riswah itu juga termasuk dari ghulul, termasuk dari korupsi, sehingga juga itu termasuk larangan, dilarang. Kemudian yang ketiga juga ada termasuk darinya adalah hadayal ummal. Apa tuh? Atau hadiah yang diberikan kepada karyawan dari orang lain. Oke. Tanpa Pihak izin, ketiga. ya tanpa izin ownernya gitu kan. Misalkan ada kurir ini Kasih tip gitu ya. ya dikasih tip. Nah ini tergantung diizinkan atau enggak. Kalau diizinkan itu boleh, jadi uang halal dia. Siapa yang kan kalau riswah kan ada dua pihak, yang satu memberi ingin mendapatkan keuntungan gitu ya. Terus yang satu lagi memberikan yang seharusnya mungkin lewat tertentu, tapi karena ada pelicinnya dikasihlah ke orang yang tersebut gitu ya. Kalau yang pemberian tip ini kan si orang yang memberikan tidak mendapatkan keuntungan lebih, apakah ikut berdosa juga, Sir? Enggak, dia itu ada kesalahannya, tapi kesalahannya adalah memberikannya tidak melalui jalur yang tepat. Harusnya ke manajer. Ke manajer. Kan kalau di jalan kan udahlah kasih aja lah gitu. Iya, harusnya itu izin dulu ke manajer, atau enggak misalkan sulit kita menemukan manajernya, kita titipin. Buat tim gitu. Iya, nanti coba bilang ke atasan ya, titipin dulu. Nah, ini tergantung kejujuran karyawannya tadi. Karyawannya jujur apa enggak? Kalau jujur ya dia kasih tahu, tapi kalau karyawannya nggak jujur ya dia ambil sendiri. Nah itu lain lagi kan. Jadi ada 3 hal itu yang termasuk dari korupsi. Nah sekarang kita ngomongin tentang dalilnya ya. Jadi ghulul itu awalnya dulu adalah ghulul di dalam medan perang, gitu, medan perang. Jadi dulu itu kan misalkan perang ada harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah itu kadang-kadang dikorupsi, diambil tanpa seizin Nabi Rasulullah SAW. Nah itu termasuk dari ghulul. Jadi ada seorang yang berperang lah ya, berperang, kemudian dia meninggal. Dahulu di zaman Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, ini pasti orang masuk surga nih, ya kan? Ya meninggal mati syahid, harusnya langsung masuk surga lah ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, nanti baju yang dia ambil dari ghulul itu akan membakarnya di hari kiamat. Gitu. Padahal puncaknya keimanan adalah jihad, dan dia meninggal gitu ya. Karena korupsi dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Kita nggak bilang seorang sahabat ini kekal di neraka, enggak. Tetapi dia akan dimasukkan ke neraka dulu. Mana saksinya? Saksinya adalah Rasulullah SAW kan. Beliau yang mengatakan orang ini akan dibakar dulu karena ada hak orang lain. Ada hak orang lain yang dia ambil. Syamlah nama. Ini reminder buat kita ya, buat saya pribadi khususnya, dan mungkin buat teman-teman, apabila ada hak orang lain yang ada di diri kita ya diselesaikan sebelum dibalas di kemudian hari. Iya, sebelum dibalas di kemudian hari lebih baik kita selesaikan. Bahkan mati syahid aja akan tidak ada halangan, walaupun dia mati syahid tetap ya itu, dan hutang kan. Hutang juga termasuk hal yang akan dicari-cari walaupun dia mati syahid. Mati syahid tetap ada hak orang lain, itu akan dimintai di hari kiamat. Artinya pahalanya akan diberikan kepada orang tersebut. Kalau ada pahalanya, kalau nggak ada dosa orang itu dikasih ke dia gitu. Nah itu dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, wa makana linabiyyin ayyahul. Ya. Dan tidaklah nabi boleh untuk melakukan ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang melakukan ghulul dan korupsi, maka dia akan membawa dosa korupsinya itu dan harta korupsinya itu di hari kiamat gitu. Jadi pertanggungjawabannya itu jelas tuh.
Jadi nggak boleh melakukan gulul, baik di medan perang atau nggak di medan perang. Itu nggak boleh. Kalau di zaman kita kan udah nggak ada perang, Nggak ada perang. ya kan? Lagi nggak ada perang di kita. Di kita ya betul. Ya di Betul, tempat orang lain kan. ya lebih tepatnya begitu Ya. betul. Alhamdulillah di kita nggak ada perang. Alhamdulillah. Nah, gululnya itu belum tentu Nggak tentang ada. perang aja, ya. Ada lagi medan-medan lain yang bisa gulul. Mungkin karyawan, mungkin pegawai negeri atau apapun itu bisa gulul gitu. Gululnya dipecah juga jadi 3 kan? Nggak hanya cuman yang pertama tuh mengambil Korupsi, kewenangan enggak, itu, enggak. riswahnya juga nggak boleh. Juga tadi memberikan tip yang atasan yang nggak paham juga Iya. nggak boleh gitu ya. Jadi harus clear and clean gitu ya. Nah, kalau tentang suap menyuap tuh, Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala akan melaknat orang yang memberi suap dan yang mengambil suap gitu. Jadi dua-duanya sawa. Sama gitu, sama aja buruknya gitu. Karena apa? Karena orang yang memberikan suap, dia itu ingin mendapatkan sesuatu yang Keuntungan. tidak haknya. Dia nggak berhak, dia nggak jago jadi pilot misalkan. Tiba-tiba untuk menjadi pilot dia bayar. Nah itu kan bahaya nanti orang nyawa kaitannya. Ini contoh aja kan, banyak lagi bidang-bidang lain. Bidang yang jelas-jelas ya Iya. itu saat misalnya ada pekerjaan tertentu membangun atau membuat jalan atau Iya, jembatan yang memang bukan ahlinya. Iya, Terus diserahkan kepada yang bukan ahlinya karena ada uang pelicin iya, misalnya. iya. Benar-benar. Jadi itu Kan banyak apa kesini banyak. suap proyek ya. Nah, umum terjadi. Sangat umum terjadi. Jadi untuk dia mendapatkan proyek itu dia bayar dulu. Dibayar. Nah, itu adalah uang pelicin. Jadi antara dua. Kalau gini saat pertanyaannya nih, ini juga sering terjadi di tempat-tempat lain gitu ya. Kalau kalau pelicinnya tuh di akhir misalnya, Ya. nggak di depan. Gratifikasinya tuh di belakang lewat mungkin uang atau mungkin dengan imbalan yang berbeda Iya, gitu. Iya. Kira-kira boleh apa enggak tuh? Itu kalau di akhir dan transparan itu boleh. Bukan pelicin itu namanya kan. Itu hadiah aja. Oh, hadiah. Beda. Karena hadiah itu berasalkan dalilnya, dari Ustaz? ketulusan. Itu bedanya. Tapi tahu nih si pemberi kewenangan nih, dia pasti ngasih di akhir. Oh, kalau gitu nggak boleh. Kalau ada kebiasaan dan Iya. sudah terbiasa, ini orang kalau kita kasih Di akhir bakal di akhir ngasih pasti dia ngasih cashback lah gitu. Iya, ya. Nah, itu nggak boleh. Itu termasuk dari ulul juga. Masuk juga ya? Termasuk dari riswah. Yang mana dia tuh udah tahu dari awal kan. Yang boleh itu adalah kalau dia nggak tahu, pemerintah nggak tahu kan, kita kasih ke sebuah PT gitu proyek Tertentu. ini kan, bikin tol misalkan. Ternyata mereka untungnya banyak banget sehingga mau balikin lagi gitu, mau memberikan sedekah lah untuk negara. Itu nggak masalah. Ya. Asal nanti uangnya untuk negara ya. Ya. Oh, uangnya bukan balik lagi ke yang Bukan. memberikan kewenangan. Jangan atau lah, memberikan apa ya? Memberikan kerjaan gitu. Kerjaan bukan. Karena itu kan bukan uang dia kan. Oke. Kecuali dia itu Jadi ada kalau seandainya mau balik lagi ke negara. ke negara. Oke. Kecuali itu PT dia. Maksudnya misalkan ada sebuah PT ingin membangun bangunan. Bosnya ini yang nyuruh dibalikin ke bosnya bebas aja mau ya, dikasih jelas, ke betul. siapa kan. Jadi ini bukan tentang pemerintahan aja. Bukan. Ya tentang Untuk- perusahaan pun kalau seandainya si pemberi keuangan kewenangan gitu ya, pemberi kerjaan itu mendapatkan keuntungan baik di awal ataupun di akhir, itu Iya. nggak boleh hukumnya. Iya. Kalau seandainya di akhir dibalikin dulu ke perusahaan gitu ya. Benar. Nah, jadi itu semuanya itu mendapatkan laknat. Baik yang memberikan atau yang menerima. Menerima apalagi kan dia meletakkan hak tidak pada tempatnya, lalu dia mengambil pula lagi keuntungan dari itu kan. Nah, itu termasuk dari laknat yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Laknat itu artinya adalah at-tardu wal ibad. At-tardu wal ibad, yaitu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Makanya kita lihat orang-orang korupsi gitu yang udah terbukti ya korupsi. Nggak semua pejabat, mentang-mentang pejabat kaya kita bilang dia korupsi. Ya Banyak belum tentu. juga, banyak Bisa juga jadi yang pedagang juga, memang udah kaya pengusaha, dari ya. awal gitu kan. Kemudian dia mau merambah dunia politik itu lain lagi. Nah, ada juga kan yang korupsi itu biasanya
keluarganya juga kurang harmonis gitu, walaupun mereka bergelimangan Oh, harta. ada balasannya juga Di ketika dunia hidup dan di akhirat Oh, gitu. Bahkan oke. di dunia pun juga ada balasannya. Itu adalah salah satu dari Bentuk hukuman ya. hukuman makan harta yang tidak berkah, yaitu yang nggak ada keberkahan di dunia. Dan hukuman lainnya adalah doanya tertolak. Oke, karena biasanya memakan harta haram gitu ya. Memakan harta haram itu salah satu hukumannya adalah doanya tertolak di dunia ini ya. Itu dia. Jadi dia mau berdoa gimana? Kalau dia masih makan harta yang haram, ini bukan korupsi aja, riba juga, pajak Iya, iya. juga, apa segala macam. Apa Itu tadi? Iya. pajak. Oh, iya. Jadi segala hal itu, nah itu semuanya termasuk dari ancaman dan akan diambil keberkahannya gitu. Oh. Nah itu yang kedua tadi kan, yaitu dalil tentang suap menyuap. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah seluruh harta yang haram aja. Itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin, seluruh daging yang dia itu tumbuh dari harta haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih berhak untuk menjilatnya atau untuk memakannya di hari kiamat. Jadi anak kita besarkan dari harta haram misalkan, udah besar belum pernah bertaubat. Nah, ini kalau udah bertaubat insya Allah lain lagi ya. Nanti kita bahas nih cara taubatnya gimana. Iya. Kalau udah besar tidak pernah bertaubat, takutnya akan masuk neraka gitu kan. Karena diancam ya. Ada ancaman. Cuman gini saat misalnya kalau kita naudzubillah ya, misalnya korupsi gitu ya, memakan harta yang nggak berhak gitu. Kita dapat nih, udah kita umroh dah, Iya. atau kita haji dah, ya untuk menghapus dosa-dosa yang udah kita lakukan. Nah gimana nih Sat? Apakah dosanya terhapus? Uangnya dari hasil korupsi. Iya, Ya. kan kita langsung ibadah Sat. Iya. Langsung Dalam ibadah, sebuah langsung taubat sama Allah. mantap juga itu ya. Konsepnya begitu misalnya. Iya. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, dari hal-hal yang baik. Jadi uang yang hasil korupsi itu bukan uang yang baik kan? Bukan harta yang baik, bukan harta yang halal, nggak bisa dipakai untuk beribadah. Gitu. Jadi gimana? Jadi caranya adalah Ibadahnya boleh atau enggak nih? nggak akan diterima. Gitu ya. Nggak akan Dari diterima. harta yang haram Dari nggak akan harta yang diterima. haram nggak akan diterima. Nah, kalau kita terlanjur punya harta yang haram, ya kan? Kemudian mau dikemanain ini? Itu bisa dipakai untuk hal-hal yang bersifat umum. Misalkan kita bangun fasilitas umum. Kalau perusahaan yang terkorupsi oleh karyawannya mungkin bisa ngobrol sama ownernya gitu ya. Iya gitu. Nih kita ada kesalahan di masa lalu. Kalau sama pihak yang lain, misalnya kayak contoh pemerintah, agak repot kan? Iya bisa kita ngomong ke Atasan. gitu. Siapa yang ngembaliin gitu? Iya, pasti ada bagian-bagiannya ada lah. caranya ya, Ada saya bagian-bagiannya. juga Bagaimana cara kita mengembalikan? Kemarin itu kalau nggak salah Kejagung ya, Kejaksaan Agung dengan Pak Presiden Prabowo itu ngambil uang hasil korupsi itu Iya, berapa triliun triliun ya. itu yang uangnya satu ruangan itu penuh banyak uang semua kan. Nah itu kan itu adalah salah satu cara untuk mengembalikan Betul. harta korupsi gitu. Masya Allah. Pak Jadi Presiden. bisa dikembalikan di negara kita ini, bisa dikembalikan dan dipakai insya Allah kata Presiden kita untuk beasiswa, Ya. beasiswa Ada kasnya lah ya yang untuk menampung itu ya. beasiswa kuliah. Ya itu alhamdulillah gitu. Kalau Cara ya. kalau Presiden kita alhamdulillah mendapatkan hidayah dan bagus, dia akan membawa itu untuk kemajuan gitu Ya, kan. betul. Hal-hal yang harta-harta haram tadi Mendorong untuk kepentingan bersama ya. mendorong untuk kepentingan bersama. Itu kan bagus ya. Apalagi harta haramnya itu korupsi yang milik negara. Kalau harta haramnya itu riba itu lain lagi ya. Karena ada Solusinya gimana tuh? Kalau yang riba Sat? enggak. Kalau kita mendapatkan riba, nah itu bisa kita
pakai untuk hal-hal yang umum juga Yang umum tadi. ya, nggak Iya. perlu ada laporan. Nggak perlu ke sana. karena Soalnya ke kan- siapa juga kita Iya betul. kembaliin kan. Misalnya kita menyimpan Nah. uang di bank tertentu Iya. gitu ya, akhirnya mendapatkan bunga. Atau kita pernah jadi karyawan bank misalkan. Kemudian Iya, harta kita, tabungan kita banyak tapi dari itu. Nah, itu bisa kita pakai untuk Kepentingan umum. kepentingan umum. Nah, kemarin ada juga yang tanya sama saya, itu dia dulu kerja di bank, sekarang udah enggak, gitu kan? Kerja di bank, dulu itu di bank dia setiap bulan itu ada potongan, yang mana potongan ini dikumpulkan dan bisa dicairkan sekarang. Padahal itu dari dulu kan, dulu hasil dia bank itu kayak nabung dari harta riba aja gitu kan. Nah, kemudian dia nanya ini dikemanakan? Maka saya kasih jawaban, yaitu dipakai untuk fasilitas umum. Kemudian dia nanya lagi, gimana kalau untuk pajak mobil? Ya boleh nggak dibayarkan? Gitu ya? Ya boleh, karena pajak kan haram. Oh iya. Iya, jadi harta haram untuk hal yang haram, nggak ada masalah. Nah. Karena kan pajak itu kezoliman, gitu kan. Jadi maksudnya kita itu sebenarnya nggak boleh dipaksa-paksa untuk membayar pajak mobil misalkan. Ya kita punya harta panas nih, kita taruh aja di situ daripada harta kita yang halal terzolimi. Lebih baik kita taruh, yang kan ujungnya juga pajak itu untuk umum juga kan, untuk kepentingan fasilitas umum. Jadi itu adalah salah satu jalan keluar bagi orang yang punya harta haram, bayarkan ke pajak. Itu aman insya Allah ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itu adalah 3 hal yang berkaitan juga dengan korupsi. Nah, dulu kan ada orang atau pegawai Rasulullah SAW yang ngambilin zakat, ngambilin zakat. Kemudian suatu hari dia itu diberikan hadiah karena dia adalah pegawai gitu, hadiah dari orang yang bayar zakat. Nah, sekalian tip buat ente lah gitu kan. Sama kayak tadi nih. Iya. Kemudian dia pun memberitahukan kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, apakah kalau engkau duduk di rumah engkau dapat hadiah itu apa enggak? Kan enggak. Betul. Iya kan? Makanya itu adalah harta yang haram gitu. Karena itu adalah hadayal ummal. Hadaya atau hadiah-hadiah yang diberikan kepada seseorang tertentu ya. Iya, karena itu tertentu. Nah, kemudian ada yang mengatakan kalau gitu boleh nggak memberikan hadiah kepada guru? Iya kan? Nah, ini kita lihat diizinkan atau enggak. Misalkan di sebuah lembaga sekolah, ya kita tanya dulu dia diizinkan atau enggak. Kemudian kita lihat momennya habis ujian atau sebelum ujian. Kalau sebelum ujian, nah itu ada indikasi kan. Tapi kalau setelah ujian udah bagi rapor udah selesai, kemudian dia bagi makanan ke guru-guru misalkan. Nah, itu nggak masalah asalkan gitu ya. diberitahukan kepada atasan. Biasanya atasan ngebolehin lah kalau cuman makanannya. Tapi kalau duit kan itu lain lagi ya. Takutnya mempengaruhi nilai ya. Kalau udah selesai bagi rapor udah ini kita dikasih makanan, itu biasanya yang benarnya adalah diberitahukan ke Guru, bukan ke pemimpin, kemudian dibagi-bagi, jangan kita doang yang makan. Jadi dibagi-bagi untuk keseluruhan. Iya, keseluruhan guru-guru yang ada. Nah, itu adalah cara kalau kita mau memberi hadiah kepada guru gitu. Karena hadiah dengan sogokan itu kan bentuknya sama, niatnya beda, ya kan? Hadiah itu berasal dari ketulusan jiwa. Kita tulus cinta kepada guru ini. Nah, sogokan bukan ingin mendapatkan sesuatu. Iya, gitu. Ingin mendapatkan sesuatu. Keuntungan tertentu lah. Iya, betul. Nah, kemudian ada juga pembahasan dari ulama itu. Bagaimana kalau kita memang berhak mendapatkan sesuatu, tapi orang yang berwenang tuh zolim. Sehingga kita harus membayar untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Padahal kita memang berhak mendapatkannya. Contohnya adalah membuat izin sesuatu. Kita berhak untuk mendapatkan izin tersebut. Karena aturannya jelas. Karena aturannya jelas dan kita punya keahlian di dalam bidang tersebut, gitu kan. Tetapi nggak bakal dikasih kecuali kalau kita bayar uang pelicin, gitu kan. Padahal kita benar-benar berhak. Yang tahu kita berhak tuh ya kita bisa apa nggak melakukannya. Kalau bisa.
benar bisa. Nah, itu tidak apa-apa bagi kita. Kita membayarnya, tetapi bagi dia yang ngambil itu dosa. Nggak boleh ya, karena memang ada larangan. Karena ada larangannya. Jadinya dosanya satu pihak aja. Kita enggak, dia iya gitu. Kenapa? Karena kita memang berhak. Tapi kadang-kadang hak kita itu dihalang-halangi, kemudian tidak diberikan kecuali ketika kita bayar. Nah, kita membayarnya itu untuk mendapatkan hak kita, bukan untuk mendapatkan hal yang bukan hak kita. Jadi itu nggak masalah, insya Allah ya. Jadi karena memang kita ahli di bidang itu gitu ya. ahli bilang itu. Tapi kemarin ada satu tokoh yang mengatakan ini sogokan hasanah katanya. Ada tuh viral sogokan hasanah. Ya mungkin nama sogokan hasanahnya itu ya nggak benar lah, janganlah kan. Tetapi mungkin esensi yang dia bikin, yang dia katakan ada Seperti benarnya ini gitu ya. Seperti ini maksudnya. Cuman diksinya salah. Kurang tepat. Dan kemudian orangnya juga kontroversial kan. Jadi apapun yang diomongin rame. Netizen mengatakan ini liberal, ini apa gitu kan. Kita bukan dalam rangka membela orang liberal, tetapi kita mengatakan hal yang benar gitu. Kalau memang dia lagi sesuai dengan kebenaran ya kita katakanlah kebenaran. Berarti ini kalau lawan dari korupsi apa? Amanah ya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya, kepada orang yang memberikannya. Jadi kalau kita diberikan amanah, maka kita wajib menunaikannya. Dan salah satu ciri munafik adalah kan khianat. Wa idza tumina khana. Ya. Apabila dia itu diberikan amanah, dia berkhianat. Amanah itu bukan amanah uang aja, amanah banyak hal. Banyak hal amanah dia berkhianat. Salah satu amanah yang harus kita jaga adalah apabila kita dimintai pendapat, kita harus amanah memberikan pendapatnya. Jangan kita berikan dia pendapat yang nggak sesuai dengan kebenaran. Jadi luas nih ya. Tidak hanya sebatas uang, Islam juga mengatur luas banget nih bahasan. Nih, contohnya misalkan ada orang mau nikah. Mau nikah, kita kenal sama calon istrinya ini, kenal. Dia orang baik atau orang tidak baik, kita tahu lah pokoknya. Kemudian si laki-laki ini datang kepada kita. Gimana Pak tentang si Fulanah ini? Dia bagus atau enggak? Kalau kita tahu wanita ini nggak bagus, kita katakan nggak bagus. Kalau kita tahu dia bagus, kita katakan dia bagus, ya kan? Jangan sampai dia misalkan biasanya nggak berjilbab, kita katakan, itu udah menjaga hijabnya, soleha. Ya bukan, itu namanya tidak amanah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, al-mustasyar mu'taman. Orang yang diminta musyawarah itu adalah orang yang diberikan amanah. Artinya kalau dia dimintai pendapat, maka dia itu harus amanah menyampaikannya, jangan dibohongi. Tapi di sisi yang lain kalau tentang perorangan kan ada gibah, larangan untuk gibah. Gimana menjamaknya nih, Sar? Enggak, kalau gibah itu menyebutkan keburukan itu kan ada gibah yang dibolehkan sebenarnya. Sebagian gibah yang dibolehkan khusus berarti ya ini. Iya, salah satunya adalah ini untuk calon suami atau calon istrinya, atau misalkan kebalikannya calon istrinya. Calon istrinya calon istri atau ada seorang wanita tanya kepada kita, gimana si Fulan gitu kan. Nah, kita katakanlah dia baik-baik. Ya, padahal enggak. Ya, ternyata enggak. Ya ini kan kesalahan berarti. Ini tidak amanah. Dan efeknya panjang banget deh, pernikahan sampai lagi. Pernikahan dia seumur hidup ya. Ya kalau dia seumur hidup sama yang itu. Betul. Cuma kan panjang banget maksudnya. Ya, benar-benar. Bahkan bisa menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Seperti judul kita yang pekan lalu, yaitu apa? Ingat nggak judulnya? Perceraian. Ya. Jadi amanah itu wajib untuk kita kerjakan. Nah, yang ancaman yang tadi kan yang korup itu, yang riswah itu ancamannya kan jelas ya, Sat. Cuman kan kalau khianat nih beda lagi nih, ancamannya di dalam darki min asfal minan nar ya, dalam di dalam keraknya. Iya. Termasuk ke situ nggak, Sat, ancamannya secara umum gitu? Ini tergantung khianatnya di dalam hal apa gitu. Kalau secara umum khianat memang
ancamannya banyak ya. Tapi ada yang khianat ringan, ada yang khianat. Tapi kalau munafik zaman dahulu kan itu mengkhianati Rasulullah SAW sampai boleh diperangi oleh Rasulullah kan. Jadi tingkatan khianatnya berbagai macam. Berbagai. Yahudi dulu kan ahli khianat. Dulu Yahudi itu ada di kota Madinah. Jadi mereka hidup di Madinah juga gitu. Ya, kemudian setelah itu mereka ada 3 suku, kemudian masing-masing berkhianat dari Bani Qainuqa pertama, kemudian Bani Nadir, terakhir Bani Quraidah namanya. Itu semuanya berkhianat. Ketika kaum musyrikin datang menuju Rasulullah SAW untuk memerangi, Yahudi ini bukannya membela sesama Madinah, sesama tanah air kan, harusnya saling membela lah, walaupun beda agama. Ini enggak, dia malah berkhianat, gabung dengan mereka ketika di perang Khandaq namanya, untuk nyerang Rasulullah. Untuk nyerang Rasulullah SAW, dan bahayanya itu mereka ada di dalam. Iya. Jadi di perang Khandaq itu serigala berbulu domba ya. Iya, di perang Khandaq itu musuh datang dari sini kan dikasih parit kan. Susah musuh masuk. Tapi di dalam ada musuh, yaitu orang-orang Yahudi yang dan berkhianat. sampai sekarang pun ya pasti begitu ya kelakuannya. Nauzubillah. Makanya sekarang ada perjanjian damai tetap nyerang. Nggak pernah ada perdamaian yang hakiki kan. Betul. Walaupun kita usahakan bagaimanapun, mungkin ya usaha perdamaian itu adalah hal yang baik untuk menjaga darah kaum muslimin. Betul. Cuman di realitanya setiap ada perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, itu pasti mereka akan membantainya, membatalkan perdamaian tersebut. Karena walaupun mereka mengaku benar, mereka katakan ini, tetap aja dia sudah mengkhianati perdamaian. Gitu. Jadi secara umum khianat itu sangat besar. Cuman dia ada tingkatan-tingkatannya kan. Kalau khianat, ya. Saat balik lagi ke topik nih tentang korup ini, apa nih efek sosialnya, mungkin ekonominya, kalau seandainya korup ini dibiarkan atau nggak dicegah? Efek sosialnya yang paling kelihatan itu adalah kecemburuan sosial antara rakyat gitu. Jadi ada seorang anak pejabat yang sudah terbukti korupsi gitu kan. Jadi kita nggak menuduh, ini memang udah ditangkap dia, udah terbukti korupsi. Kemudian ya udah dia itu diaudit, ternyata hasil duit korupsi itu, flexing anaknya itu, dan dia sudah sudah menganiaya orang. Jadi intinya adalah kecemburuan sosial itu nyata ya di dalam atau akibat dari korupsi ini. Itu yang paling penting. Kemudian yang berikutnya juga adalah tidak adanya saling percaya di dalam masyarakat. Hilang kepercayaan. Pokoknya asal udah pejabat yang ngomong nggak percaya gitu kan. Kenapa? Karena bisa jadi benar apa yang diucapin. Iya, karena kan nggak semua pejabat itu nggak baik. Iya, betul. Ada pejabat yang baik, ada pejabat yang nggak baik. Tapi gara-gara ada satu yang korupsi, ujung-ujungnya semua pejabat kena gitu. Iya, betul. Paling ini koruptor gitu juga gitu kan. Padahal dia adalah orang yang bersih. Ya, jadi itu adalah salah satu atau salah dua dari akibat korupsi bagi sosial. Gitu. Kalau Islam sendiri, peran takwa untuk mencegah korupsi ini, jadi bagaimana? Pencegahan korupsi ini kan banyak orang yang memberikan masukan. Bagaimana kita memerangi korupsi? Ada yang mengatakan, udah kita naikin aja gaji-gaji pejabatnya, dinaikin untuk mencegah ya, setinggi-tingginya gitu kan. Ya ini mungkin ada pengaruhnya. Tetapi ada juga yang nggak ada pengaruhnya, maksudnya bisa berpengaruh dan bisa tidak berpengaruh. Karena sifat alami manusia itu adalah kalau dia diberikan satu gunung emas, dia mau gunung emas yang lain, gitu. Kita tinggikan misalkan bonus ini gajinya, ya dia udah ngerasa ini enak gede, mau lagi yang lebih besar, masih ada kemungkinan yang gaji demikian. Yang ini diambil. Iya. Jadi ada kemungkinan masih korupsi gitu. Lalu? Jadi atau satu-satunya jalan adalah ketakwaan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tindakan preventif lainnya adalah memberikan hukuman yang berat kepada
orang korupsi. Karena Jadi contoh ya. ya, karena di dalam Islam sebenarnya hukuman koruptor itu tidak disebutkan secara langsung. Jadi diberikan wewenang bagi pemerintah Kepala atau negara siapapun untuk memberikan hukum. Karena dalam Islam itu kan hukum ada 3 ya. Hukum had, hukum kisos, dan hukum ta'zir. Had itu adalah hukum yang nggak bisa dimaafkan gitu. Karena dia sudah termaktub di dalam ayat atau hadis. Jadi Kayak model zina. had zina, kalau memang dia sudah terbukti berzina, ada 4 saksinya, bukan dengan video doang, ya. Jadi apalagi zaman sekarang ada AI, melengkapi lah ya, semua unsurnya dilengkapi. itu nggak akan bisa dimaafkan, karena itu hak Allah Subhanahu Wa Taala Tajam hukumnya. untuk menghukum dia. Kalau korup, Nah, kalau kalau korupsi, maksudnya ta'zir. Ta'zir itu tergantung dari pemerintah. Nah, ta'zir itu adalah hukuman yang nggak ditentukan. Yang jelas dia dapat hukuman dan dosa dan diberikan hukuman, tetapi hukumannya apa itu diserahkan kepada ulil amri. Sedangkan yang satunya lagi kan kisos. Kisos itu boleh untuk dimaafkan, gitu. Misalkan bila keluarganya memaafkan. ada orang yang membunuh, pilihannya ada 3. Pertama, memaafkan sama sekali, ya udahlah, udah takdir gitu. Cuman kan jarang orang yang ada yang berbesar hati demikian ya, manusiawi lah. Kalau misalkan orang tua kita dibunuh, nggak mungkin kita memaafkan kan. Betul. Kedua adalah meminta denda, diat kalau bahasa Indonya. Meminta denda 100 ekor unta gitu kan. 100 ekor unta berapa itu? Yang ketiga adalah kisos. Kisos adalah minta balas, udah gitu. Kalau misalkan kamu menghilangkan Berbuat nyawa, A ya harus dihukum dengan A juga gitu ya. dihilangkan juga nyawa kamu karena kamu sudah menghilangkan nyawa. Dan baru-baru ini ada kejadian di Saudi ya. Ada 2 orang yang bertengkar, orang Saudi lah, warga negara Saudi. Kemudian emosi salah satunya membunuhnya, salah satunya menghilangkan nyawa yang lainnya gitu, sehingga meninggallah yang satunya lagi. Dibawalah ke mahkamah. Kemudian diberikan pilihan antara kisos atau diat atau apa gitu. Keluarga dari korban ini menunda dulu keputusan. Kami maunya kisos atau enggak, menunda. Musyawarah lah ya. Mungkin musyawarah dulu. Musyawarah. Kemudian diberikanlah satu pilihan. Kamu bisa nggak menghafal Al-Quran di penjara ini? Kalau bisa, nggak kita kisos. Masya Allah. Jadi diberikanlah beberapa tahun waktu, dan dia di penjara kan nggak bisa bermaksiat gimana kan, nggak ngelihat Ya, terkurung lah. ya, nggak ngelihat yang haram gitu, nggak ngelihat wanita, sehingga mungkin mau ngapain lagi, ya udah ngafal Quran aja. Akhirnya si pelaku ini di tahun keberapa itu hafal Al-Quran, kemudian udah dimaafkan oleh Masya Allah. itu. Dan mereka mungkin merasa sudah mendapatkan anak yang menghafal Al-Quran, gitu kan. Maksudnya pelaku ini tadi ya dianggap anak juga lah sama mereka karena sudah mengikuti hafal Al-Quran, sehingga sekarang dibebaskan dan selesai hukumannya. Masya Allah. Jadi ini adalah hukuman Islam ya. Indahnya hukuman Islam, jadi masih diberikan pilihan antara kisos atau nggak saklek gitu. nggak saklek. Nah, ini mungkin kita akan bahas di satu pertemuan yang khusus ya tentang hukum Islam nanti suatu hari. Ya. Kalau kita sekarang kan ngomongin hukuman koruptor, yang mana hukumannya itu adalah ta'zir, tidak ditentukan. Ya mungkin kalau terlalu banyak korupsinya bisa dihilangkan nyawanya misalkan. Ya tergantung sama Pak Prabowo lah sekarang, insya Allah. Kita percayalah kalau sama beliau, insya Allah. Insya Allah ya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Itu doang paling. Ya, dengan penjelasan tadi hukuman korupsi itu ada 3 ya. Ya. Maka berakhir pula perjumpaan hari ini. Baik, syukran wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.